warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulianto. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja unit kerja saya SMP Negeri 3 Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pantau grup PA-nya karena Pak Guru akan kirimkan link kuisnya ke dalam grup PA kalian ya. Silakan. Linknya sudah Pak Guru kirimkan di grup PA-nya, silakan gabung. Oke ya, kalau sudah semua bergabung, sudah ya. Oke, kalau sudah semua bergabung, kita mulai kuisnya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung kuisnya ya. Kita mulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat siapa yang ada di posisi pertama. Posisi ketiga diraih oleh Agista, kedua oleh Apel, dan yang pertama adalah Bintang. Tepuk tangan dulu. Tadi kalian sudah melihat ya di rekapan jawabannya kalian itu masih banyak yang merah-merah ya, ini ya. Masih banyak yang merah-merah, itu tandanya kalian masih menjawab salah. Oke, jangan tidak apa-apa ya, karena di akhir nanti ini akan ada kuis lagi. Maka itulah kesempatan kalian untuk merubah atau memperbaiki hasil kuisnya kalian ya. Maka pembelajaran ini sebentar diharapkan kalian bisa secara aktif mempelajari materi hari ini agar kalian bisa mendapatkan nilai yang masih nah. Sekarang perhatikan dulu gambar yang ada di slide. Itu gambarnya apa itu? Mana penggemar Korea BTS ini ya? Mana? Wah, mengambil juga dia ya. Ada yang bilang sih. Orang BTS ya, gambar berikutnya. Kalian tahu itu gambar apa? Gambar deh. Kalian pernah mengalami hal ini tidak? Pernah tidak? Saya rasa mungkin kita semua sudah pernah mengalami hal serupa ya. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini gambar apa itu? Kalau kalian lihat di situ ada kerikil-kerikil. Kita lanjut pada gambar berikutnya. Ini gambar apa ini? Hah? Orang melihat pun kalian bilang operasi ninja. Oh, dia jual ginjalnya karena untuk beli iPhone. Dia jual ginjal untuk beli iPhone ya. Ini. Setelah kalian melihat gambar-gambar tadi, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Ada yang ingin bertanya terkait dengan gambar tadi? Silakan Kak Lisa. Kenapa terkena batu ginjal? Kenapa batu-batu ginjal tadi terbentuk ya? Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan terkait gambar tadi? Silakan. Apa penyebab jerawat? Kenapa sih kita? Bagaimana cara mengatasi jerawat? Mungkin perempuan ini sudah tahu cara mengatasi jerawat. Kan belum tahu dari cara mengatasinya? Sudah. Ya. Oke, bagus pertanyaan dari saya ya. Silakan ada lagi. Oh, bagus ya. Kita tadi memperhatikan gambar orang yang pegang iPhone, kemudian ada semacam bekas operasi di bagian bawah ya. Nanti anggapannya bahwa itu adalah orang yang operasi ginjal. Nah, pertanyaannya adalah hal apa atau penyebab apa kenapa sampai orang melakukan operasi ginjal ya? Bagus pertanyaan yang bagus tadi. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Bisakah hidup normal dengan satu ginjal? Ada pertanyaan yang bagus tadi dari siapa? Dedi ya. Bisakah hidup normal dengan satu ginjal? Karena bukan mereka bisa hidup normal seperti kita manusia. Apakah bisa hidup normal? Ada yang bisa, yang tidak. Ada yang bisa bilang bisa. Allah yang terada ya. Karena dia gampang sakit. Oke, nanti kita diskusikan sebentar. Kira-kira apa yang menjadi penyebab atau jawabannya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian.
Oke, kalau begitu silakan atur posisi agar kalian bisa bersihkan kelompoknya. Kelompok 1 seperti tadi, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan. Oke, sudah semua duduk barisan kelompoknya? Sudah. Tolong bantu Pak Guru dulu untuk membagikan LKPD dan bahan ajar kepada kelompok lain. Oke, masing-masing satu. Oke, terima kasih Daya ya. Oke, jadi sebelum kalian mengerjakan, silakan perhatikan dulu LKPD-nya. Silakan perhatikan LKPD-nya, bagaimana kalian akan sedikit ya terkait dengan cara mengisi LKPD-nya ya, cara mengerjakannya. Oke, kalau kalian perhatikan di lembaran awal seperti biasa, kalian akan menuliskan identitas kelompoknya kalian. Kemudian setelah itu kalian akan merumuskan satu masalah atau satu pertanyaan saja di kolom atau kotak yang sudah disediakan berdasarkan gambar-gambar yang ada di atasnya ya. Oke. Boleh sekarang. Dari kita terkait dengan itu kalian bisa menuliskan satu pertanyaan saja. Oke. Setelah itu kalian akan membuat poster sederhana terkait dengan penyakit atau gangguan psikologi. Karena kalian akan membuat poster sederhana, kalian sudah bawa tidak bahan-bahan untuk membuat posternya? Mana bahan-bahannya? Silakan diambil bahan-bahannya. Siap semua untuk mulai diskusi? Siap. Satu sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. 3? Siap. 4? Siap. 5? Siap. Oke, sudah siap. Bapak berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Waktu diskusi dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kelompok 1. Ya, bagus ya. Dibagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan ini, ya, supaya bisa selesai. Kalau enggak, ini bagaimana? Ya, silakan. Ya. Akan yang tuliskan di situ, kan? Ini tugas Andrianto, tugasnya Andrianto. Ini sudah, kemudian
sudah ada yang ditunjuk untuk mempresentasikan ya? Oke, bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi, setelah kalian berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian berupa poster sederhana yang akan kalian tampilkan di depan kelompok lain. Oke. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya persilakan saja kepada kelompok yang ingin tampil duluan ya, ingin tampil duluan, atau akan memberikan nilai plus bagi saya yang ingin tampil duluan. Oke, silakan kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Semua ya. Ya di bagian sini, sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aulia Nurdarifin dari sebagai ketua kelompok dan kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jerawat. Jerawat itu apa sih? Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, atau sel kulit menghidupkan wajah dengan tangan kotor. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4, silakan. Oke, ya, silakan Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zaskia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Silakan. Apa penyebab jerawat bermunculan terus? Apa penyebab jerawat bisa bermunculan terus? Oke. Baik, izinkan saya untuk menjawab hal tersebut. Mau langsung dijawab ya? Silakan. Penyebab jerawat terus muncul bisa dikarenakan pengaruh hormon saat menstruasi, hamil, pubertas, overtraining, LKB, masa ada lagi. Silakan. Oke, Anggun, silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Mariana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, apakah jerawat bisa menular ke orang lain? Baik, dari saya dan kelompok saya waktu itu. Baik. Jerawat tidak bisa menular sebab jerawat terjadi akibat produksi minyak berlebih di kulit seseorang. Bagaimana? Baik, saya bisa menjadi. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 4 menutup Baik, presentasinya. saya rasa cukup. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari aplaus dulu untuk kelompok 4. Kelompok berikutnya ada yang ingin tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Mariana dari kelompok 1 dan saya adalah ketua kelompok dari kelompok 1. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama adalah Kali ini saya akan mempresentasikan hasil poster kami yaitu tentang batu ginjal. Batu ginjal adalah endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin dan terdapat darah di dalam urin, demam atau meriang. Penyebab dari batu ginjal adalah muncul limbah yang berada. Baik, itu saja. Apa ada yang mau bertanya mungkin? Ya, silakan kepada kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya
Pertanyaan yang bagus. Apa makanan pemicu batu ginjal? Oke, terima kasih Ampun atas pertanyaannya. Jika salah aku jawab. Pertama adalah garam atau sodium, makanan kemasan, protein hewani, daging, tulang ikan. Yang kedua, minuman bersoda atau minuman ringan, gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi juga Pak Guru. Selamat pagi. Ya. Oke, kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pendidikan yaitu KPD 3. Ya. Yang ada dua tahap sesi. Yang pertama sesi pengembangan materi yang akan dibacakan oleh Siti Mutia, dan yang kedua yaitu tanya jawab yang akan dijawab oleh Menteri Istiqomah. Silakan kepada Siti Mutia untuk membaca. Oke, baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian nefritis. Nefritis merupakan infeksi yang menyebabkan kelainan tepatnya di antara usus ginjal. Ada juga penyebabnya. Nefritis interstisial bisa berakibat dampak dari lesi yang parah yang sering dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya kepada kelompok dua. Ya. Apa penyakit? Apakah ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya kepada kami? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Mariana. Saya dari kelas 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa bisa terjadi nefritis? Oke, itulah dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kata-kata dari saya, jika mencoba adalah langkah pertama menuju kegagalan, maka langkah kedua jadikanlah menuju keberhasilan. Oke, tepuk tangan. Silakan, hidup ya. Sekali lagi beri aplaus kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Jadi berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat hati sakit. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi di sini presentasi kali ini kami membahas tentang diabetes insipidus. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunda Setia dari kelompok 3 yang beranggotakan. Saya Saksana Biasa Putri. Saya Saul Ramadan. Saya Saudara. Saudara bersama saya. Jadi kami memulai presentasi ini dengan membahas tentang diabetes insipidus. Apa itu diabetes insipidus? Diabetes insipidus adalah suatu masalah kesehatan yang ditandai dengan kerap merasa haus lebih sering, buang air kecil dengan volume yang lebih banyak. Sekian presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari Tuhan, kami hanya korban. Baik. Silakan. Demikian presentasi kami. Jika kami membuka sesi pertanyaan, apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Ya, ini Muhammad dari Mulan. Dari kelompok berapa, Dai? Kelompok 4. Oke, silakan, Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit diabetes insipidus? Terima kasih kepada Muhammad Dairullah. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pemantauan diri secara teratur untuk memeriksa tanda-tanda dehidrasi, menjaga makanan dengan diet rendah garam. Bagaimana kelompok 4? Oke, saya mendengarnya. Bagus ya, pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ya, satu-satu ya. Satu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Trianto dari kelompok 3. Saya akan membacakan pertanyaan saya. Baik, Kelompok 2 ya. Apakah penderita diabetes insipidus memiliki risiko tinggi mengalami dehidrasi? Ya, apakah penderita diabetes insipidus
berisiko tinggi mengalami dehidrasi ya, gitu ya? Oke, pertanyaan yang bagus dari Andrea. Terima Silakan. kasih Andrianto yang kami menjawab pertanyaan tersebut. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, mohon kami silakan. Oke, silakan. Ada yang mau membantu? Ya, silakan. Agista ingin membantu. Saya bisa merayakan dari kelompok 1 Ya. dan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ke kelompok 3. Ya. Untuk diabetes insipidus, bahaya terbesar adalah dehidrasi. Orang yang merasa haus terus menerus mungkin terlalu sering minum air dan menciptakan kondisi yang keracunan air. Oke.
tadi. Salah satunya misalkan contoh jerawat, cara mengatasinya seperti apa saja? Jerawat mana yang dapat jerawat tadi? Ya, cara mengatasi jerawat salah satunya apa saja? Membersihkan riasan wajah sebelum tidur. Ya, apalagi? Dua kali sehari. Ya. Mengelola stres dengan baik, menghindari memegang wajah dengan tangan kotor. Oke, kalau kita tahan dulu dulu ya. Kemudian mengenai apa saja lagi? Batu ginjal bisa tidak? Cara mengatasinya seperti apa batu ginjal? Agar tidak terkena penyakit batu ginjal apa saja ya? Banyak minum air putih ya. Banyak minum air 2 putih. sampai 3 setiap hari. Oke, kalau tepuk tangan lagi untuk kita. Yang tahu penyakit apa lagi? Penyakit apa? Diabetes. Supaya bisa kita lakukan apa? Buat olahraga secara rutin apa lagi? Konsumsi air putih. Tidak merokok. Membatasi minum beralkohol. Tepuk tangan dulu. Yang lain adalah kita dapat mengetahui pentingnya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kenapa kita perlu menjaga kesehatan sistem ekskresi? Saya. Ya, silakan Ibu. Menjaga kesehatan sistem ekspresi penting dilakukan karena kalau sampai tidak ada banyak gangguan kesehatan yang bisa dialami mulai dari infeksi hingga kerusakan ginjal. Oke, tepuk tangan dulu bentar ya. Oke, dan saya rasa pemahaman tadi terkait dengan sistem ekskresi ini, khususnya gangguan dan upaya mengatasinya itu sudah bertambah dibandingkan dari yang sebelumnya ya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di awal tadi ada kuis, maka di akhir pembelajaran juga ini akan ada kuis. Silakan buka kembali HP-nya, kita gunakan. Nah, sudah. Ya, kita mulai kuisnya ya. Kita mulai kuisnya dalam bentuknya dikerjakan secara serius ya, secara mandiri supaya kita lihat apakah betul-betul kalian sudah memahami materi ini. Kita mulai dengan 3, 2, 1. Ya, silakan mengerjakan. Kita lihat siapa yang di posisi pertama. Ya, posisi ketiga diraih oleh Agista, kedua oleh Cinta, dan ketiga adalah Anggun. Oke, yang pertama adalah Anggun. Pertama dulu ya. Langsung kita ke dalamnya ya, ke salah sebut ya. Oke, bagus ya. Nah, dari kita melihat hasil rekapannya, saya melihat bahwa ada perubahan yang signifikan ya antara hasil kuis yang pertama tadi dengan hasil kuis yang kedua. Kita lihat di hasil kuis yang kedua yang terakhir ini, merah-merahnya itu sedikit ya dibandingkan yang pertama tadi itu merah semua hasilnya tadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalian sudah memahami materi atau sudah mendapatkan pemahaman terkait dengan materi kita hari ini, yaitu gangguan dan upaya mengatasi sistem ekskresi pada manusia kelompok yang aktif, yang paling aktif akan diberikan penghargaan ya. Oke, kelompok mana yang ingin dapat hadiah? Semua. Oke, karena semua ingin dapat hadiah, maka semua dapat hadiah ya. Dapat dulu.